Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal. In today's video, gua mau ngomongin kasus pembunuhan yang tidak terpecahkan dan masih menghantui universitas di Amerika. Nanti gua bakal jelasin itu di mana. So yes, ini video bakal kayak konten yang pernah gue bikin, Amityville Horror itu. Karena dalam video ini ada dua unsur, yaitu kasus pembunuhan dan paranormal activity. Yes, jadi it will be a long video. Go grab some snacks. I mean everybody and their mama knows kalau misalnya setiap kampus ya, universitas tuh pasti ada cerita di belakangnya, antara cerita hantu atau urban legend atau memang beneran ada kasus pembunuhan, ada yang pernah meninggal di sana. You know what I'm saying? So, daripada intronya kepanjangan, I'll be appreciated if you click the like and subscribe button for me first. So, here's Paranormal. Misteri-misteri di belakang universitas di Amerika. Let's go! Let's just get into topik yang gua taruh di thumbnail dan di judul. Yes, ini nggak cuma ada satu, tapi ada beberapa. Yang pertama adalah Pennsylvania State University. Gue jadi flashback karena dulu gue pengen ngampus di situ, tapi biayanya kayak anyways, it's so damn expensive, bitch. Like, what is that? Like, I had to sell my kidney or something. I'm sorry, let's just get into it. Jadi, Penn State University, hampir universitas-universitas negeri di Amerika tuh banyak banget mahasiswanya. I'm talking about like 99.000 orang, even 100.000 orang. We have that. The thing is, Pennsylvania State University itu bukan satu-satunya kampus atau universitas di Amerika yang paling angker, enggak. But there are so many more, ada banyak. Tetapi memang di universitas inilah banyak cerita belakangnya yang nggak begitu enakin lah ya. Selain cerita belakang nggak enakin, memang banyak yang namanya sering dikasih lihat paranormal sightings mahasiswanya di sana. Yang pertamanya tadi pada nggak percaya, akhirnya jadi pada percaya. Salah satunya adalah sightings atau penampakan dari mantan rektor universitas tersebut. A lot of people say bahwa itu adalah urban legend, but then yang pada uji nyali itu katanya pada diliatin, katanya. So basically dalam universitas tersebut ada area namanya di Old Botany. Di Old Botany itu seberang jalannya ada makamnya si mantan rektor itu yang namanya adalah George Atherton. Nah di sanalah mereka suka ngeliat tuh. Nah yang kedua adalah penampakan dari mahasiswi, lebih tepatnya di perpustakaannya Penn State University, yaitu perpustakaan Patty. Di sanalah si mahasiswi ini meninggal dunia. So, here's the story. Jadi memang benar ada gengs, ini bukan urban legend atau cerita rumor di sente, memang kejadian nyata yang terjadi pada tahun 1969. Lebih tepatnya pada 28 November 1969. Nah, nama anaknya ini adalah Betsy Aardsma. Dimana yang sampai sekarang beberapa mahasiswa di sana tuh showing respect kalau misalkan mereka ke perpustakaan tersebut, mereka selalu bilang excuse me. Jadi kejadiannya itu adalah pada 28 November itu si Betsy ini dengan teman yang namanya Brent meninggalkan asramanya di Penn State University untuk pergi ke perpustakaannya ini, perpustakaan Patty. Dia mau nyari bahan penelitian untuk tugas terakhirnya itu. Nah, dalam perjalanan ke perpus, tiba-tiba si Brent ini pergi, mesti pisah jalan, tar dulu deh lu duluan. Dan akhirnya si Betsy ini pergi sendiri. Nah, sebelum masuk ke area perpus, dia ini ketemu sama profesornya dia yang namanya adalah
Profesor Nicholas Joukowski, di mana dia mau berbincang dulu ya, namanya kan dia lagi mau bikin skripsi atau tugas akhir lah ya, makalah tuh. Selesai bincang, barulah dia masuk ke perpustakaan ini, di mana itu udah sepi karena udah jam 4 sore. Gak lama kemudian, pas lagi dia udah di perpus, dia ketemu sama dua temannya, yaitu adalah Linda Marcia dan Robert Steinberg, di mana mereka juga berbincang lagi tentang lu gimana nih tugas akhirnya. Lalu it was very soon, just a brief conversation, di mana nggak panjang banget, mereka cabut. Betsy duduk deh tuh, dia taruh jaketnya, dia taruh tasnya, lalu on the way lah dia ke lantai 2, di mana itu ada rak buku yang dia pengen cari gitu loh. Bahan tugasnya tuh ada di lantai 2. Dan di lantai 2 itu ternyata sepi banget, cuma ada si Betsy dan ada dua mahasiswa yang sedang ngobrol di ujung lorong, dimana mereka jauh-jauhan. Si Betsy itu ada di sana dan si yang dua cowok itu tuh di ujung lorong seberangnya gitu loh, jadi jauh-jauhan. Nah, selain mereka bertiga, ada seorang asisten perpustakaan yang namanya adalah Dean Brungert. Nah, menurut Dean, si asisten perpus ini pada jam 4:30, 4:30 ini, mereka melihat bahwa si Betsy dan dua laki-laki yang di pojok itu akhirnya jadi ngobrol di ujung sana, di ujungnya si Betsy, maksudnya di lokasi Betsy sekarang. Jadi si Betsy itu deket sama rak bukunya yang dia cari dan ada mesin fotokopi. Nah, mereka bertiga tuh lagi nongkrong di mesin fotokopi itu bertigaan. Lalu tidak lama kemudian, lebih tepatnya pada jam 4:45, Dean, si asisten perpus ini mendengar ada suara benturan logam gitu, duang, yang kenceng banget. Lalu dua mahasiswa yang tadi dia lihat di ujung lorong itu yang ngobrol sama Betsy tiba-tiba lari sekenceng-kencengnya melewati si Dean ini. Dan Dean bingung, apaan sih itu? 10 menit kemudian, lebih tepatnya pada jam 4:55, Dean punya perasaan gak enak. Ini kenapa ya tadi? Kok kayaknya ada yang aneh. Dia naiklah ke lantai 2. Mind you, jadi perpustakaannya ini tuh dari atas tuh bisa rada kelihatan gitu loh. Oh, itu ada orang di sana, ada orang gitu. Dan kepala mereka dari ujung ke ujung lorong tuh rada kelihatan, ngerti gak sih? Nah, ya udahlah, si Dean ini pengen ngecek lebih lanjut ada apa, kenapa tuh dua bocah lari. Seinget gue tadi ada yang cewek satu pakai gaun merah. Yes, pada hari itu Betsy pakai baju dress warna merah. Ketika dia naik pada pukul jam 4:55, Dean, asisten perpustakaan ini, menemukan badannya Betsy telah ditikam di bagian dadanya. Ketika didatengin, dicek urat nadinya, dia tidak dapat diselamatkan lagi. Now the sad part is, apakah Betsy mendapatkan keadilan? No, not at all. Jadi sampai sekarang kasusnya ini ditutup dan jadi kasus dingin lah ya. Dan Penn State University pun sampai sekarang belum dapat menemukan siapa pelakunya. But like I said, the case went cold. Jadinya kasus ini ditutup. Si Dean itu melihat dua mahasiswa tersebut. Dia ngeliat mukanya, ternyata pas lagi di track down, mereka ini mukanya nggak dikenal di mana-mana. Even with ID, CSI, Police Department, tidak menemukan identitas muka tersebut. But with all that being said, walaupun kasusnya ini tertutup, pastinya ada potensi-potensi siapalah pelakunya. Salah satunya adalah mantan pacarnya, kedua adalah profesornya si Betsy ini. Nah, ini profesor paling dicurigain. And yes, dia ini profesor di Universitas Penn State ini yang mengajar geologi, namanya adalah Richard Hafner. Tapi at the end ternyata dia nggak ada salah sama sekali. Dan itu adalah salah satu cerita paling terkenal di Universitas Penn State itu. Dan siapapun yang percaya bahwa arwahnya Betsy itu belum tenang di perpustakaan Perry, mereka akan selalu bilang excuse me atau hello, I'm here. So, jadi itu kayak kebiasaan mahasiswa atau mahasiswinya di universitas tersebut gitu loh. Next. Next adalah University of Georgia. First of all, universitas di Amerika itu asramanya ada banyak. I'm talking about bukan asrama kayak gedung kosan biasa, tapi mereka berada kayak komunitas ya, kayak Delta Alpha Gamma atau kayak Zeta Alpha Zeta yang kayak gitu-gitu. I will show you the picture. Nah, ini tuh dibilang sorority sama frats. Sorority itu adalah asrama perempuan dan frats itu adalah asrama laki-laki. Jadi asramanya mereka itu sebuah komunitas juga.
kayak brotherhood atau sisterhoodnya, bukan cuma kayak kosan. Di University of Georgia ada yang namanya asrama Alpha Gamma Delta. Jadi asrama Alpha Gamma Delta ini adalah asrama tertua di universitas tersebut. Dan yes, ini adalah asrama perempuan bagi mahasiswi-mahasiswi di Universitas Georgia. Now, cerita di belakang dari asrama itu mengerikan juga karena di lantai paling atas, atau lebih tepatnya di attic, di loteng, nah itu udah bahasa Indonesia. Di lotengnya asrama tersebut ada yang pernah bunuh diri, gengs. Jadi ceritanya seperti ini. Asrama tersebut tadinya adalah aula perkumpulan aja, belum jadi asrama perempuan banget, no. Jadi aula pesta yang megah. Lalu putri dari pembuat asrama ini, yang namanya adalah Miss Susie Carruthers, akan menikah, gengs, di rumah asrama itu, which is aula ya zaman dulunya. Hari pernikahan datang, lalu calon pasangannya atau calon suaminya ini tidak datang-datang. Jadi Miss Susie Carruthers ini sedih dan sangat patah hati. She was very broken hearted. Akhirnya dia naik ke atas dan lebih tepatnya di loteng rumah tersebut dia menemukan sebuah tali dan dia bunuh diri. Tidak lama kemudian setelah Susie mengakhiri hidupnya, calon pengantinnya datang. Ternyata dia telat. How are you gonna be late in your wedding day? It's so tragic. Kasian sih malahan. So, until this day, mahasiswi yang telah terpilih menjadi saudari dari asrama Alpha Gamma Delta, mereka tidak akan pernah membuka loteng tersebut. No matter what, maupun barangnya sebanyak apapun, mereka akan menyediakan gudang di bawah aja, nggak pernah dinaikin ke atas. Namun, beberapa kali saudari-saudari dari asrama ini menyaksikan bahwa lotengnya itu tiba-tiba kebuka sendiri, padahal udah dikunci, tapi malah kebuka blong without any reason. Walaupun Alpha Gamma Delta ini merupakan asrama yang terkenal di kalangan Universitas Georgia, banyak yang juga enggan untuk bergabung ke komunitasnya mereka karena cerita di belakang asramanya itu ya begitu. Ada jiwa yang gak tenang dan dia menunggu di loteng sana. Oh no, next. Ketiga adalah The Brain Room atau ruang penuh otak di Yale University. Pada awal abad ke-20, Dr. Harvey Cushing mulai mengumpulkan catatan studi kasus pasiennya di mana ia mempelajari tumor otak-otak manusia. Dan di registry-nya, dia telah menyimpan 400 otak manusia di laboratoriumnya. Dan ketika Dr. Harvey meninggal, semua kumpulan otak-otak manusianya itu dia sembunyikan di ruang bawah tanah, lebih tepatnya ruang bawah tanah Yale University. Dan itu sudah 40 tahun sampai tahun 1990, di mana pihak Yale University menemukan ruangan ini yang diketahui ternyata ini peninggalan Dr. Harvey Cushing. Nah, untuk tetap menghormatinya, mereka memindahkan hasil kerjanya, which termasuk 400 otak manusia yang dia simpan, dipindahkan ke sebuah ruangan yang lain, dan ruangannya ini dinamai The Cushing Center untuk menghormati dia. Dan mahasiswa Yale sampai sekarang masih dapat mengunjungi museum tersebut. Lu pun juga bisa if you want to. Dan kalian bisa melihat 400 otak manusia yang udah dilabel dan terorganisir secara hati-hati. Would you wanna visit? Gue sih mau sih. I wanna see. Number 4. Nah, kita akan membahas kejadian paranormal activity di University of Cincinnati yang terletak di Ohio, Amerika Serikat. Kan tadi gue bilang di awal-awal, nggak semuanya itu tentang kasus pembunuhan, tapi juga ada paranormal activity. But sebelum gue masuk nih ke dalam topiknya dia, lo tahu kan ya, kalau misalnya sekolah tuh banyak lah, nggak cuma SMP, SMA, tapi apalagi di university, itu banyak yang namanya maskot. Kayak maskot binatang atau simbolisme dari sekolah mereka. Misalkan maskot atau simbol lu itu ayam, berarti di depan sekolah lu ada patung ayam. Atau ketika lu ada acara di sekolah lu itu nanti ada badut pakai baju badut ayam gitu.
karena itu masuk sekolah lo. Ngerti kan maksud gue? So, the University of Cincinnati, mereka nih punya patung singa yang merupakan juga sebagai simbolisme logo dari universitas tersebut. Ada apa dengan patung ini gitu kan? Patung singa University of Cincinnati yang lebih tepat letaknya ada di depan McMicken Hall. Menurut mahasiswa di universitas tersebut, mereka bilang bahwa mereka telah mendengar ngauman dan geraman di tengah pagi hari gitu. Padahal nggak ada kebun binatang di sekeliling mereka. Dan mereka percaya bahwa itu suara dari patung singanya. Kok gue skeptis gitu kan ya. Di don't make any sense. Terus nih ya, kepercayaannya mereka adalah jikalau ada perempuan atau seorang penipu yang melewati patung singa tersebut pada malam hari, itu patung bakal bergerak. I don't believe this. Tapi surprisingly, patung di Universitas of Cincinnati ini memang lumayan terkenal karena ceritanya ini gitu loh. I just can't help the fact mikirin patungnya di universitas ini patung yang ini woy. Selain itu nih, gue kasih bonus ya. Selain patung University of Cincinnati yang terkenal, ada juga nih lukisan. Nah kalau ini sih lebih serem ya. Lukisan potret Mary Mayo yang terletak di Michigan State University ini sudah beberapa kali kegap sama mahasiswa bahwa matanya dari portret tersebut ngikutin mereka. Kayak gerak gitu. When it comes to painting, kalau misalnya tentang lukisan, I kinda believe it. When people say kalau lukisan kamu itu hidup, itu artinya ada banyak, okay? I'ma just tell you that. Tapi kalau patung, I don't know. So, that's that. Gak ada pembunuhan di Michigan atau Cincinnati, tapi ada patung singa yang bergerak terus nakutin perawan sama penipu. Nah, tuh bagaimana tuh konsepnya? Well, I guess this is it, guys. 3 aja dulu because I have so much things to do right now. I hope you enjoyed this video. There will be part 2 karena memang universitas di Amerika itu yang mempunyai misteri dan cerita gelap di belakangnya itu banyak sekali. Salah satunya adalah Harvard, universitas orang-orang pinter yang mayoritas tidak percaya dengan paranormal activity. But here we are. We'll talk about it in part 2. So, thank you so much, guys. Don't forget to like and subscribe. Follow your girl's Instagram. And I love you guys.